Allah Subhanahu wa taala. Terkadang angin itu kencang, ya, terkadang datang dengan sepoi-sepoi, terkadang datang dengan membawa suhu dingin, terkadang sedang, bahkan terkadang mendatangkan suhu panas, kan gitu ya, macam-macam. Terkadang bahkan angin itu bisa meluluh lantakkan rumah-rumah, ya, pertanian dan lain sebagainya. Nah, kita perlu ketahui bahwa itu semua terjadi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kenapa? Yang bikin angin Allah, yang mengatur pun Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mencela angin, berarti sama saja kita mencela penciptanya, mencela pengaturnya, kan gitu. Seperti contoh seperti ini, ya. Kita punya presiden. Presiden punya katakanlah pasukan-pasukan, ya, untuk menertibkan masyarakat misalkan. Ya, agar dagang jangan di tengah jalan, ya, jangan nutupi jalan parkir misalkan. Itu perintah presiden. Kita mencela pekerja ini, hakikatnya kita mencela presiden, kan gitu ya. Nah, sama dengan angin. Ya, tatkala angin ini ciptaan Allah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang memerintahkan, ya, ini angin bisa menghancurkan sesuatu. Maka seorang muslim ahlu tauhid tidak boleh mencela angin ini. Ya, apa dalilnya? Penulis kitab di sini beliau mendatangkan cuma satu hadis. Ya, mendatangkan satu hadis. Tapi apa? Itu sudah sangat cukup sebagai dalil bagi kita tentang terlarangnya kita mencela angin. Dan itulah seorang muslim. Ya, satu saja ayat, satu saja hadis datang kepada kita, maka ucapan kita sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kita taat. Dan itu sifatnya orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat orang beriman. Allah sebutkan, innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka du'u, diajak untuk menetapkan dengan apa yang Allah dan Rasul ditetapkan, ucapan mereka hanya sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Insyaallah, walaupun satu ayat. Ya, walaupun satu hadis. Kenapa? Karena bagi orang beriman, bagi ahlu tauhid, ucapan Allah Subhanahu wa taala itu nomor satu. Ya, maka di kalangan para sahabat, seperti di kalangan sahabat Abdullah bin Abbas, pernah tatkala beliau menjelaskan tentang suatu masalah, beliau bacakan ayat, bacakan hadis. Tiba-tiba ada orang nyeletuk mengatakan, tapi kan Abu Bakar ucapkannya demikian, Umar demikian. Jadi seakan-akan apa? Membandingkan, membenturkan ucapan Rasul dengan ucapan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, ya, yushaku an tanzila alaikum hijaratu minas sama. Ya, aqulu qala Allahu qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Apa artinya? Aku sangat khawatir kalian akan dihujani dengan hujan batu. Ya, tatkala aku mengucapkan Allah berfirman demikian, Rasul demikian, tetapi kalian justru mengatakan tapi Abu Bakar, tapi Umar demikian. Perhatikan kekhawatiran Ibnu Abbas tatkala ucapan Allah dan Rasulnya itu disejajarkan, dibenturkan dengan ucapan sahabat. Khalifah Rasyid. Padahal itu saja apa kata Ibnu Abbas, beliau sangat khawatir akan turun hujan kepada beliau, kepada kaum mukminin yang mereka mengedepankan ucapan selain Rasul di atas ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itulah teman-teman sekalian, bahwa ucapan siapapun ketika bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, kita kalahkan dan kita kedepankan Allah dan Rasulnya. Ini kaidah, ya. Iya, itu sifat orang beriman seperti itu. Jadi mengedepankan ucapan Allah dan Rasulnya di atas ucapan siapapun. Dan itu adalah kesepakatan seluruh ulama madhab. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad cuma mengatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Jadi kalau kita tanya, ya, ada enggak kitab Imam Syafi'i yang mengatakan, Imam Syafi'i mazhab antum apa? Syafi'iyah enggak ada. Justru yang ada kita nukilkan dari beliau, jika ada hadis yang sahih, itulah mazhabku. Itu ya, hadis sahih mazhabnya mereka ini. Bahkan kata Imam Malik dengan tegas sekali beliau mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha min qawli wa huwa la yadri min aina akhadtuhu. Tidak halal bagi seorang yang dia mengambil pendapatku dalam keadaan dia tidak tahu dari mana aku mengambil pendapat itu. Coba,
Berarti kalau seperti itu ternyata ulama mazhab yang ada itu bukan mengajarkan kepada kita, ayo ikut kami, ikut mazhab kami. Tidak sama sekali. Ternyata semua mereka punya ikrar, ayo ikuti ucapan Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Ini jangan salah paham kita masalah urusan mazhab itu. Ternyata seluruh ulama mazhab itu mengajak kepada kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bukan kepada mereka. Kenapa? Karena ucapan selain Allah dan Rasulnya ada kemungkinan salah, kan gitu. Sedangkan ucapan Allah jelas, ya, apa kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Allah, maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Itu kalau datang dari Allah. Bagaimana kalau dari Rasul? Allah sebutkan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Rasul ucapkan itu hawa nafsu, bukan, melainkan yang Rasul ucapkan adalah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Sekarang kalau wahyu, adakah salah? Tidak ada. Ya, maka kedudukan Al-Quran dengan Sunnah sama, ya, sebagai sumber hukum Islam. Nah ini, masya Allah ya, makanya seorang mukmin ketika mendengarkan ucapan Nabi, sudah, itulah hukum yang wajib kita terima. Walaupun itu bertentangan dengan akal, tinggalkan akal, kemudian kedepankan ucapan Nabi. Akal kita sangat banyak kekurangan, ya, apalagi akal model kayak kita lebih dikuasai, dominasi dengan hawa nafsu. Sedangkan Rasul ketika mengucapkan sesuatu itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara manhaj, ya, metodologi dalam kita beragama. Jadi mendengarkan ucapan Nabi itu seperti mendengarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang Allah itu mendatangkan dua wahyu. Rasul mengatakan utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberi oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Apa semisalnya itu? Sunnah. Ya, semisalnya itu sunnah. Nah ini. Jadi inilah ya teman-teman sekalian, bahwa seorang muslim, ya, ketika mendengarkan Al-Qur'an, hadis Nabi, sudah, itulah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan dibenturkan, tapi guru saya seperti ini, tapi kemudian mazhab ini seperti ini, mau mazhab mau apa, kalau bertentangan dengan ayat atau hadis, kita tinggalkan itu semua dan kita pegang Al-Quran dan hadis. Kenapa? Hanya Al-Quran dan sunnah Nabi itu yang dijamin selamatnya, dijamin tidak tersesat. Rasul pernah bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma abadan. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengannya takkan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Bahkan Imam Malik rahimahullah, ya, Imam Darul Hijrah, beliau pernah mengatakan as-sunnah kasafinatin nuh man raqibaha naja wa man takhallafa anha gharaq. Kata Imam Malik, sunnah Nabi itu kedudukannya seperti perahunya Nabi Nuh. Apa yang terjadi zaman Nabi Nuh? Cuma dua pilihan. Naik kapalnya Nuh selamat, meninggalkan kapal tenggelam. Ternyata Imam Malik menggambarkan sunnah Nabi itu seperti perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik, amalkan sunnah itu selamat. Siapa tinggalkan sunnah, dia akan celaka. Ini Imam Malik, ini perhatikan yang ucapkan. Beliau hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Berarti muridnya tabi'in. Masya Allah ya. Ini bagaimana tegasnya mereka ketika mengajarkan bahwa itulah pegangan hidup kita ini. Ya, dan insya Allah dengan kita beragama model seperti ini, masya Allah, kita orang yang paling merdeka. Ya, paling merdeka. Beragama sudah, Al-Quran demikian, hadis demikian. Ya, dan orang yang paling ringan insya Allah di hari kiamat kelak, tatkala kita mempertanggungjawabkan segala amal kita. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Hati kita, apa yang kita yakini, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sampai kemudian kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Apa itu ilmu? Imam Syafi'i mengatakan, al ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Kata Syafi'i, ilmu itu apa yang Allah firmankan dan Rasul sabdakan. Selain daripada itu adalah waswas syaitan. Ini coba, ini ke Syafi'i, nggak mengatakan ucapan saya, nggak pernah para ulama. Ya, bahkan yang ada di kalangan para ulama seperti apa namanya
Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tidak layak kalian menulis ucapan-ucapanku, hapus semua. Gitu. Ya, sampai mewasiatkan pada murid-muridnya, ucapan saya jangan kamu tulis, hapus itu. Ucapan Allah dan Rasulnya kamu tulis, dan para sahabat. Ya, bagaimana tawaduknya para ulama, nggak pernah mereka menisbahkan, ya, atau menarik murid-muridnya agar ikut dirinya. Nah, demikian juga kita, ya, kita tidak pernah taklim, ngaji, ngajak orang untuk ikut kita, sama sekali tidak. Karena tidak ada jaminan kita sebagai orang yang benar. Ya, yang ada kita berusaha menjadi orang yang pengen benar, yang pengen baik. Kita pun tidak ada memperbanyak pengikut, tidak sama sekali. 1-2 orang yang ikut ngaji, diamalkan ilmunya, itu bagi kita adalah pahalanya luar biasa. Ya, maka taklim kita ini orientasinya bukan banyaknya pengikut. Kenapa? Karena Rasul pernah berwasiat kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, unfut ala rizqika hatta tanzila bi sahitihim thumma ad'uhum ila Islam. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin na'am, kata Rasul. Wahai Ali, kamu pelan-pelan tenang saja sampai kamu kemudian menemui barisan musuh. Kemudian ajaklah mereka pada Islam. Ya, ajak mereka kepada Islam. Apa kata Nabi? Fa wallah, demi Allah, seandainya 1 orang saja mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab kamu, itu lebih baik daripada unta merah. Kenapa unta merah? Kata para ulama, unta merah itu adalah lambang kekayaannya orang Arab. Orang Arab sekaya apapun, kalau belum memiliki unta merah, belum dianggap kaya. Coba Indonesia apa itu? Nggak tahu ya. Pokoknya kendaraan yang paling mewah, nggak tahu apa pokoknya. Tapi di zaman dahulu, itu ya, pokoknya saya nggak tahu pokoknya. Itu unta merah itu. Pokok orang kaya kalau belum punya unta merah, belum kaya. Saking mahalnya. Ternyata apa? Rasul mengatakan 1 orang saja yang mendapatkan hidayah dari Allah, sholatnya jadi benar, akidahnya lurus, ya, akhlaknya baik. 1 orang saja dengan sebab kita, apa kata Rasul, lebih baik daripada kendaraan itu. Masya Allah ya. Maka ini adalah dorongan bagi seorang muslim ini untuk mempelajari Islam, kemudian sampaikan apa yang dia ketahui. Ya, sampaikan apa yang dia ketahui. Ya, ini Masya Allah. Karena apa? Kebaikan di depan mata kita. Kalau kita mau belajar agama dan kita berusaha sampaikan kepada anak, kepada istri, orang tua, tetangga, kita jangan jauh-jauh. Dakwah itu harus megang mic, ya, harus masuk YouTube misalkan zaman sekarang. Enggak. Ya, 1-2 orang yang kita dakwai dan mereka menerima, amalkan, luar biasa pahalanya. Ya, maka jangan sampai kemudian kita ini tidak ikut ambil bagian dalam kebaikan ini. Ya, maka kata para ulama, ini termasuk pintu kebaikan yang terus mengalir. Itu apa? Kita mengambil bagian dalam bab dakwah ini. Maka dalam dakwah ini jangan kita biar itu saja, jangan. Apapun yang kita mampu untuk kelangsungan dakwah, curahkan kemampuan kita dengan ilmunya, dengan tenaganya. Ya, walaupun kita hanya menyiapkan tempat, itu jangan diremehkan itu. Luar biasa besarnya pahalanya. Ya, karena orang yang ikut serta dalam kebaikan, dia secara otomatis mendapatkan pahala seperti orang melakukan kebaikan. Nah, gitu ya. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi larangan tentang apa? Mencela angin. Beliau hanya mendatangkan 1 hadis. Kita baca An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, siapa Ubay bin Ka'ab? Kunyah beliau adalah Abul Mundir Al-Ansari. Beliau dijuluki oleh para sahabat sebagai Sayyidul Qurra, tuannya para ulama, para qari. Ya, kalau Umar menjuluki beliau sebagai Sayyidul Arab, tuannya orang-orang Arab. Ini ya. Ini siapa? Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubbur rih, janganlah kalian mencela angin. Ya, apapun angin terjadi. Baik, ya, angin agak kencang dikit, lagi main badminton ada angin, dasar angin. Ya, sering kan? Iya. Masya Allah, lagi jemur baju, datang angin, kabur semua, dasar angin. Itu salah itu. Celaan bukan celaan. Ya, kita mencela angin berarti apa? Mencela pencipta angin. Seperti ada orang ngelukis bunga kayak cakar ayam. Ini ngelukis apa? Cakar ayam gitu ya. Coba, yang sakit hati lukisannya atau yang melukis? Yang ngelukis sama apa sekalian.
Ini yang menciptakan, mengatur, merintahkan angin Allah Subhanahu wa taala. Jika angin dikatakan dasar angin, gitu ya, porak-poranda rumah saya misalkan. Itu Rasul mengatakan la tasubri, janganlah kalian mencela angin. Bukan sekedar angin yang menjadi masalah ya. Kenapa? Yaitu kita mencela sang pencipta angin itu, pengatur angin itu. Maka Rasul mengatakan, fa idza ra'aitum ma takrahun, jika kalian melihat, mendapati sesuatu yang kalian tidak suka. Lalu kencang anginnya, lagi panas-panas nggak ada angin, kecil sekali, kurang kencang ya Allah gitu ya. Mana angin misalkan. Pokoknya orang kalau nggak syukur, kayak apapun angin nggak akan pas. Nah, habis main badminton panas-panas nggak ada angin, angin dasar, butuh nggak datang gitu ya. Begitu nggak butuh, anginnya seger, kedinginan, masuk angin, salah lagi. Coba kalau kita syukuri ya, syukuri apa adanya, itu kebaikan semua. Rasul mengatakan, jika kalian mendapati sesuatu yang tidak kalian sukai, fakulu, ucapkanlah ini, doanya seperti ini. Kita dapatkan angin yang sangat kencang, ya, sampai menjadikan rumah hancur atau panas, sampai kita kepanasan. Maka doanya apa? Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Ya Allah, aku minta kepada Engkau dari kebaikan angin ini. Perhatikan, dari kebaikan angin ini dan kebaikan yang terkandung pada angin ini. Jadi angin terkadang memang mengandung suhu panas atau dingin, ya, atau kebaikannya di situ. Kita minta kepada Allah kebaikan angin, kandungan angin itu. Wa khairi ma umirat bi, dan aku minta kepada Engkau kebaikan apa-apa yang Engkau perintahkan dengannya. Kenapa Allah perintahkan angin macam-macam? Sekarang angin, ya, hancurkan rumah itu, hancurkan pohon-pohon. Angin nggak akan kemudian bantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita tahu ternyata angin itu mereka berhembus dengan bagaimana keadaannya itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya ya, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung dari kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang terkandung pada angin ini. Wa syarri ma umirat bih, dan kejelekan apa yang diperintahkan kepadanya. Insyaallah ya. Jadi dalam angin itu ada unsur baiknya, ada tidaknya. Maksudnya apa? Untuk kita. Adapun apa yang Allah takdirkan semuanya baik. Sekali lagi, apa yang Allah takdirkan itu baik. Walaupun itu adalah angin yang mendatangkan bahaya, musibah kepada kita, itu baik. Gitu ya. Jadi semua yang Allah perbuat itu baik. Maka Syekh Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ya, surat Al-Fatihah belum mengatakan bahwa semua perbuatan Allah itu kisarannya antara dua. Al-fadl wal adl. Fadl itu keutamaan, adl keadilan. Sudah. Jadi perbuatan Allah semua itu cuma dua kisarannya. Kalau enggak keutamaan, kebaikan Allah, yang kedua keadilan. Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang kesehatan, kekuatan ibadah, rizki, gitu ya. Kemudian dimudahkan ibadah tadi disebutkan. Itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla menyiksa orang, memberikan musibah kepada orang. Yang kita tahu, tidaklah ada satu musibah pun yang menimpa kepada manusia melainkan karena kemaksiatan. Wa ma asaba mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah ada satupun musibah yang menimpa kepada seorang melainkan disebabkan karena ulah tangan mereka kemaksiatan, dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi Allah memberikan musibah kepada kita sebab dosa kita itu baru sebagian kecil dari dosa kita itu. Ya, itu kalau seandainya setiap dosa kemudian Allah timpakan musibah pada kita nggak akan pernah bisa bertahan hidup. Terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Nah, di situ jadi Allah timpakan musibah. Oh, memang karena apa? Itu karena perbuatan dosa kita. Nah, jadi semua itu ada hikmah. Ya, adapun bagi orang beriman, masya Allah, itu semua adalah kebaikan. Ya, orang beriman ketika mereka tertimpa musibah kebaikan. Kenapa? Karena Rasul pernah menyebutkan, Innallaha idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah, ujian. Jika dia ridho atas ujian itu, dia mendapatkan ridhonya Allah. Dan jika dia marah dan murka, dia mendapatkan marah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Ini seorang beriman ya. Jadi ketika mendapatkan angin yang tidak dia sukai, ya sudah, kita minta kepada Allah kebaikan dan berlindung dari kejelekan angin itu. Nggak ada dalam ucapannya apa? Celaan, tidak. Karena bukan sifatnya orang beriman, bukan sifatnya ahlu tauhid yang mereka mencela dari angin ya yang berhembus, karena tidaklah angin berhembus itu melainkan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya dihafal ya. Nah, ini Masya Allah diantara petunjuk Nabi, setiap kita mendapatkan apa-apa itu ada doanya. Ada angin seperti doanya. Ketika kita mendengarkan halilintar, guntur, apa doanya? Ya. Apa doanya? Apa? Ada petir. Apa doanya itu? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang petir itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat. Kenapa? Saking takutnya mereka kepada Allah. Malaikat takut kepada Allah. Itu zikirnya. Kita mendapatkan hujan. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah, berikan kepada kami hujan yang bermanfaat. Karena sama hujan pun Allah turunkan. Hujan pun bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan musibah. Coba kalau orang-orang Arab zaman dulu rumahnya dibikin dari apa? Cor tanah. Karena hujan lama-lamanya terkikis habis. Ya, tinggal kayu-kayunya deneng, rumahnya hilang. Kan gitu ya. Musibah. Tapi di sisi lain mesti ada yang dapat manfaat. Yes. Misalkan apa? Kena hujan, alhamdulillah ada orang baru nanam. Datang hujan, alhamdulillah, nggak usah nyiram besok. Sisi lain orang yang punya rumah kebocoran. Termasuk angin Bapak sekalian. Orang baru misalkan main badminton, panas-panas datang angin, silir senengnya. Beda sama orang lagi jemur kapas, kabur semua kapasnya gitu ya. Pokoknya gitu. Semua yang Allah takdirkan ada baiknya. Ya. Nah, bagi orang yang merasa dirinya kurang baik di situ, bagaimana? Bersabar dan berdoa kepada Allah ya agar dia mendapatkan kebaikan dari angin tersebut dan dia dilindungi dari kejelekan yang terdapat pada angin itu. Ini adalah buah daripada tauhid. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul bahwa seorang yang mentauhidkan Allah dengan benar, dia hatinya selalu lapang. Masalah angin pun nggak bikin masalah. Banyak orang loh ya, hanya sekedar angin dia sampai mencela Allah Subhanahu wa taala. Langsung ya sebutin tentang Allah, kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Masya Allah kalau dia berpikir jernih, ya, belajar tauhid, karena memang sekali lagi urusan kejahilan masalah tauhid itu sangat berbahaya. Masya Allah ya. Maka sering saya ambil faedah-faedah dalam bab tauhid, hampir semuanya ini akan berimbas kepada akhlak. Maka seharusnya orang yang belajar tauhid semakin belajar semakin baik akhlaknya. Ya, dalam bab rizki pun demikian. Seorang yang belajar tauhid itu dia tidak akan alhamdulillah. Ya, dia tidak akan serampangan dalam mencari rizki. Ya, kenapa? Karena dia tahu sekali rizki yang Allah tetapkan itu tidak akan pernah kemana-mana. Walaupun dia cari dengan ngoyo, dengan cara yang haram pun akan mendapatkan segitu. Itu buah daripada tauhid. Ya. Termasuk orang tidak ngoyo dalam mencari dunia, apa Rasul mengatakan, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu syamlahu wa ja'alal ghina faja'alal faqra baina 'ainihi wa la ya'tihi dunya illa kama kutiba lahu." Barang siapa yang dunia menjadi tujuan hidupnya, jadi tujuan hidupnya dunia, maka Allah akan cerai berikan urusannya, dan Allah menjadikan kemiskinan di hadapan matanya, dan harta dunia tidak akan mendatanginya melainkan sekedar apa yang Allah tetapkan untuknya. Gak akan lebih, walaupun dia ngoyo kayak apa, gak akan lebih mendapatkan jatahnya itu. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammahu jama'allahu syamlahu wa ja'alal ghina fi qalbihi wa ya'tihi dunya wa hiya rahinatun. Adapun orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat, Allah akan kumpulkan, permudah segala urusannya. Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya, dan harta dunia akan mendatanginya dalam keadaan harta itu merendahkan diri. Gak usah dikejar. Ya, harta gak usah kemudian kita merendahkan harta, tidak. Harta datang merendahkan diri. Maksa-maksa datang. Walaupun dia orang lari harta akan ngejar.
Ini apa kata Rasul? Ketika hidup dia ada tujuannya akhirat. Ini semua adalah apa? Buah daripada tauhid. Karena dia yakin sekali bahwa Allah takdirkan itu semua. Bahkan semua makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, Allah yang menjamin rizkinya. Wa ma min dabbati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang bernyawa di atas muka bumi ini melainkan ada pada Allah rizkinya. Ya, makanya nggak ada kekhawatiran. Ya, bagi orang beriman nggak khawatir sama sekali. Karena Allah yang menjamin. Nah gitu. Nah, dalam masalah ini disebutkan oleh penulis kitab fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa masalah. Yang pertama adalah an-nahyu an sabrih. Larangan dari mencela apa? Mencela angin. Jelas. Larangannya apa? Larangannya menunjukkan haram. Ya, sebagaimana disebutkan kaidah oleh para ulama usul, al-aslu fin nahi lit-tahrim. Asal daripada larangan adalah untuk menunjukkan makna haram. Jadi haram hukumnya mencela angin. Ya, yang kedua adalah al-irsyad ilal kalami nafi' idza ra'al insanu ma yakrahu. Ya, petunjuk dari Nabi. Ya, untuk mengucapkan kalimat yang bermanfaat jika dia melihat sesuatu yang tidak disukai. Perhatikan, bukan mencaci maki, bukan mencela, tapi apa? Dia tetap mengucapkan kalimat yang baik. Apa tadi yang baik? Doa. Insyaallah ya, doa. Nah, bahkan apa? Dalam segala yang kita tidak sukai, doa. Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan sesuatu yang beliau sukai, apa ucapannya? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah. Ya, yang dengan nikmatnya lah sempurnalah kebaikan ini. Itu ucapan Nabi. Tetapi kalau mendapatkan yang tidak diinginkan, apa ucapan beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah setiap keadaan. Tetap muji Allah. Coba. Ini apa? Buah dari tauhid. Tidak pernah mencela takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dia serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang Allah perbuat itu kebaikan. Sampai pun beliau ya perang kalah misalkan atau enggak mendapatkan sesuatu, apa ucapan beliau? Segala puji bagi Allah ya dalam setiap keadaan. Masya Allah. Plong kan? Kita nanam padi, dimakan wereng, kemudian dimakan ayam orang, burung habis tinggal separuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang penting jangan masuk mik masjid. Nanti dikirain stres apa orangnya gitu ya. Masuk mik langsung alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa Pak? Ora panen gitu ya. Lah itu nanti malah bawa rumah sakit jiwa kali itu. Alhamdulillah saja enggak usah ke masjid ya, enggak usah pakai mik. Yang ketiga al-irsyad ila annaha ma'murah. Ini adalah petunjuk dari Nabi bahwa bertiupnya angin itu adalah dengan perintah. Angin ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak berjalan sendirinya, tidak. Allah perintahkan kadang dari timur, kadang dari barat, utara, selatan, kan gitu angin macam-macam ya. Buktinya apa? Kita kalau main kintiran kan gitu, anginnya dari sana gitu, kadang dari sana itu. Itu semua adalah apa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Enak kayak gini, malah anginnya dari sana balik gitu ya, kadang-kadang anak-anak gitu main kintiran. Nah, yang keempat, annaha qad tu'maru bi khair wa qad tu'maru bi syarr. Ya, angin itu terkadang diperintahkan untuk kebaikan dan terkadang diperintahkan untuk kejelekan. Angin nurut dan tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda sama manusia. Berapa banyak larangan, perintah yang kita tidak hiraukan. Ya, maka dalam hadis ini juga ada pelajaran, itu wujubu ruju' ilallahi fil musibah. Wajibnya kita itu kembali kepada Allah ketika tertimpa musibah. Ini perhatikan, tertimpa musibah itu bukan menjauh dari Allah, justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Contohnya di sini, dapat musibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kebaikan, dilindungi dari kejelekan. Ini orang beriman. Dia sadar bahwa tidaklah musibah menimpa dirinya melainkan sebab dosa yang dilakukan. Maka bagaimana? Kembali kepada Allah. Maka seharusnya ya, negeri kita yang sedang ditimpa wabah seperti ini harus banyak kembali kepada Allah. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai para ulama kita di zaman dahulu mengatakan, ya, saya berbuat dosa kepada Allah satu dosa. Sampai kemudian aku rasakan pengaruhnya pada hewan tungganganku dan pada budak-budakku. Budaknya enggak nurut, istrinya enggak nurut, anak-anak enggak nurut. Ya, kendaraannya mogok-mogokan.
Apa kata mereka? Itu karena pengaruh dosa yang saya lakukan. Saking apa? Saking jarangnya berbuat dosa. Kalau kita dosa sing dia saking akeh gitu ya. Bahkan apa? Ada seorang ulama salafun saleh, mereka terlilit hutang, nggak bisa bayar. Kemudian dia mengatakan, saya teringat 40 tahun yang lalu saya berbuat dolim. 40 tahun yang lalu berbuat dolim kepada orang, hari ini Allah balas kepada saya. Masya Allah, 40 tahun yang lalu. Saking apa jarangnya berbuat salah. Kalau kita saking banyaknya dosa dan kesalahan, lupa. Baru sejam yang lalu, oh tadi salah saya ya. Masya Allah, itu bedanya kita dengan para salafun saleh itu. Itu betul-betul kita hanya ngambil satu bab yang agak panjang, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan kaji dan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan semoga kajian di malam ini yang menjadikan ilmu yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita pelajari ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua agar kita senantiasa berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya boleh? Gimana? Kalau mengambil mengambil angin